Memang ada yang namanya teknik transfer penyakit. Ada yang pakai ayam, ada yang disyaratkan ayamnya harus hitam-hitam semua. Penyakit di tubuh seseorang itu nanti dipindah ke kambing. Nah, kemudian kambingnya disembelih dan penyakitnya hilang. Wah, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mau live streaming, tapi sepertinya sinyalnya kurang mendukung ya. Sinyalnya kurang mendukung, nge-lag. Kalau gerakan-gerakan gini ngomong itu nggak lancar. Jadi memang itu kelemahan dari live streaming itu, kalau sinyalnya nggak kenceng, internetnya nggak kenceng, transfer datanya, uploading datanya memang terganggu. Oke, kita mau membahas soal yang ada di judul itu ya. Yang ada di judul juga ada di thumbnail. Sebenarnya kita mau membahas banyak hal, cuma kayaknya yang kemarin sempat menjadi perbincangan panjang ya soal ini. Mau bikin video sejak beberapa hari yang lalu, tapi memang kondisinya lagi meriang. demam 3 hari 4 hari ya. Iya, sambil ini ini rekamnya di hari Ahad ya. Hari Ahad tanggal 27 atau 28 ya sekarang ya. Nggak ingat tanggalan ya. Kemarin meriang. Ini hari keempat loh ini. Ya, beberapa hari yang lalu tuh sempat ada video yang cukup menghebohkan bagi saya. Ya, meskipun sebenarnya sudah lama sih. Sudah lama hal-hal semacam itu ada. Cuma mungkin belum banyak yang mengungkap ya soal itu. Apa itu? Ya, sebenarnya kalau mau reaction ya lebih mudah lah ya untuk sampel apa yang di reaction, tapi kita tampilkan saja di itunya gambar screenshotnya di sini. Pasien sakit jantung, ini kalau bisa sakit yang berat-berat ya, jangan sakit sepele-sepele dipindahin ke kambing sayang. Nah, nanti teleportasi jantung itu kan hardware, bisa dipegang fisik. Nanti teleportasi alias jadi software ke kambing, jantungnya itu di cloning, rusaknya ke kambing. Sebagaimana singgasana Ratu Bilqis ketika dipindahkan Nabiullah Sulaiman dengan izin Allah dengan berbentuk mukjizat dari Yaman ke Palestina. Jadi ada orang yang mengklaim dia itu dukun, terus dia menjelaskan soal transfer penyakit. Jadi menurut penjelasan dia itu, ini sambil packing ya, ada yang order skincarenya dokter dari Hana, kirim dari Lampung, dari Metro. Jadi ada yang mengklaim di channelnya Bang Denny Sumargo ya, bahwasanya ada metode penyembuhan yang menggunakan teknik transfer penyakit. Nah, kalau di pengobatan itu, pengobatan apa ya istilahnya ya, perdukunan lah ya. Memang ada yang namanya teknik transfer penyakit. Ada yang pakai ayam, ada yang disyaratkan ayamnya harus hitam-hitam semua. Kalau giginya putih gimana ya, susah juga ya. Ayam hitam, ada juga yang mensyaratkan kambing hitam atau yang lainnya lah. Tapi di dalam
penjelasan di channelnya Bang Denny Sumargo itu melibatkan hewan yang bernama kambing. Nah, dijelaskanlah di situ bahwasanya penyakit itu, kalau penyakit yang berat-berat, dia nggak mau kalau penyakitnya yang ringan-ringan, penyakit yang berat-berat sekalian. Bahwasanya penyakitnya itu nanti penyakit di tubuh seseorang itu nanti dipindah ke kambing. Nah, kemudian kambingnya disembelih dan penyakitnya hilang. Wah, hilang. Enak banget ya kalau punya penyakit jantung bawaan gitu. Kalau teman-teman yang ada keluarganya atau anaknya sedang menjalani ujian penyakit jantung bawaan, TOF atau ASD, VSD gitu, kayaknya kok, wih, ajaib betul ada solusi kayak gitu. Penyakitnya dipindah ke kambing aja. Nah, penjelasannya itu cukup. Yep, kalau kita pernah belajar biologi, misal kita pernah sekolah bahas biologi, biologi itu zaman SMP sudah lah ya. IPA, SMP kan IPA. Biologi itu zaman SMA. Cuma kalau nggak salah zaman SMA itu relatif sih ya. Mungkin ada gurunya yang lebih kreatif, ada kreatif apa namanya, pemikirannya lebih kreatif, mungkin membahas soal cloning lah, soal DNA, soal macam-macam itulah. Tapi kalau yang pendidikannya itu mungkin agak minim apa namanya, perangkat untuk belajar, baik buku, literatur dan seterusnya, mungkin pembahasan yang cukup rumit akan susah untuk disampaikan ke murid dengan menggunakan media belajar. Tapi dari penjelasan orang itu sebenarnya lucu sekali. Kenapa kok lucu? Karena dia menggunakan bahasa sangat biologis. Bahasanya cloning lah, bahasanya replikasi, bahasanya itu transformasi sebuah genetik. Atau bahkan ada apa istilahnya ya, ada ilmu fisika di dalamnya juga. Apa itu? Teleportasi. Wih, ambuh loh. Teleportasi, memindahkan sesuatu dalam sekejap. Atau kalau dalam istilah Naruto-nya itu Hiraisin no Jutsu. Wah, hebat banget ya. Itu belajarnya sama Yondaime kali ya. Bisa teleportasi. Wih. Tapi lucu. Memang kadang-kadang kita butuh hiburan semacam itu. Kita butuh hiburan ya, kalau ada orang-orang yang menghiburkan ya alhamdulillah, terhibur lah. Memang lucunya gini, istilah-istilah itu nggak salah ya, istilah-istilah itu nggak salah, cuma kalau penempatannya nggak tepat itu jadi masalah. Kayak cloning ya, ada bahasa yang cukup rumit, sulit, tapi mungkin dia nggak paham maksudnya ini apa sih. Cloning, dia ngomongnya cloning. Jadi penyakit itu kan istilahnya gini, jantung itu kan hardware katanya. Jantung itu kan hardware. Nanti jantung itu di cloning menjadi software, atau software dari software itu berubah, jantung itu penyakitnya menjadi software, di cloning ke kambing. Di cloning dipindahkan ke kambing. Kemudian kambingnya disembelih, penyakitnya hilang. Ditransformasikan ke kambing. Diteleportasi ke kambing. Ya piye kan. Terus logika yang diajak untuk kita berpikir itu di zamannya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman
menawarkan kepada pasukannya, yang mana Nabi Sulaiman itu memiliki keutamaan mukjizat ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau diizinkan oleh Allah untuk memimpin pasukan baik dari hewan maupun bangsa jin. Yaitu keutamaan yang tidak bisa diberikan kepada manusia biasa, yang tidak mungkin, bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Maksudnya gini, tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, ya. Yang kedua, tidak mungkin Allah berikan kepada manusia biasa. Weslah, itu pasti. Karena tidak ada keutamaan, tidak ada nabi-nabi setelah Nabi Sulaiman yang memiliki keutamaan itu, yang memiliki mukjizat itu, yang bisa memanfaatkan bangsa jin untuk membantu dia di dalam mengatur pemerintahan pada zaman itu. Sedangkan ini, kenapa dijadikan analogi? Kenapa dijadikan penguat dalil sesatnya untuk membenarkan perilaku itu? Berarti kan dia seolah-olah, oh, nabi aja bisa, berarti saya juga bisa. Enggak bisa. Emang situ nabi? Ya bukan lah, jelas manusia biasa. Jelas manusia biasa. Kenapa bicaranya kok seolah-olah zaman Nabi begini, zaman Nabi begini, zaman sekarang begini. Emang dia Nabi? Ya bukanlah. Jelas manusia itu. Jadi lucu bahasanya itu. Ya. Jantung itu hardware, nanti diubah jadi software, di-cloning ke kambing. Istilahnya ilmiah banget, tapi salah penempatannya. Cloning itu ya mereplikasi kan ya. Cloning itu yang tadinya 1 menjadi 2, jadi 3, jadi 4. Dan itu memiliki karakter yang identik satu sama lain. Itu namanya cloning. Identiknya itu persis. Itu namanya cloning. Lah ini jantung manusia mau disamain sama kambing. Ya gimana? Aneh. Di cloning itu tidak merubah sifat dari yang satu, kecuali dilakukan rekayasa genetika. Maka bisa cloningnya dari A, cloningnya itu yang B, itu bisa mempunyai karakter yang berbeda kalau dilakukan rekayasa genetika. Tapi kalau tidak dilakukan rekayasa genetika, ya nggak bisa dong. Dan istilah cloning itu pun kalau ke makhluk hidup itu masih diperdebatkan juga. Bagaimana keabsahannya, bagaimana teorinya dan seterusnya. Ini jantung manusia di cloning jadi jantung kambing, ya gimana? Kan susah, kita melogika membayangkannya saja susah. Kalau teman-teman belajar ya. Cuma memang kadang-kadang target orang-orang yang melakukan praktek perdukunan dengan metode seperti itu biasanya targetnya orang-orang yang mudah untuk dikelabui, mudah untuk percaya sesuatu yang kadang-kadang nggak unlogical, nggak logis. Makanya ada istilah kata kenapa dukun-dukun itu disebut orang pinter, karena yang datang orang-orang yang mudah untuk dipinterin. Tuh sambil packing ya, apa ya, dikirim besok. Jadi itu ya. Terus itu kan ada sayembara dari Dr. Richard Lee atas
celotehan orang itu di channelnya Bang Densu, sampai dibuat sayembara dengan hadiah 1 miliar. Bayangkan, hadiahnya 1 miliar, dan bakal digaji 100 juta sebulan untuk bekerja, dikasih pekerjaan, digaji 100 juta per bulan di tempat beliau, di kliniknya katanya gitu. Ya, ya lucu, tambah lucu, karena memang nggak mungkin bisa dibuktikan. Dan sayembaranya juga lucu. Lucunya begini, kalau mau memindahkan penyakit jantung dari manusia ke kambing itu kan nggak kelihatan. Kita kan nggak ngelihat jantungnya gimana, masa kambingnya kita bawa ke rumah sakit, di ronsen, di MRI, di CT scan, kan nggak mungkin. Malu lah, ya malu, nggak mungkin lah. Masa bawa kambing ke rumah sakit mau di scan, di ronsen dan seterusnya. Ya ke rumah sakit hewan kalau ada, tapi kan terbatas juga. Di mana? Jarang-jarang kambing di MRI. Mau seberapa mahal? Jadi lucu. Makanya diinisiasikan gini, kalau memindahkan penyakit berat, jantung, ginjal, dan seterusnya, dari manusia ke kambing saja bisa, udah deh nggak usah muluk-muluk katanya. Coba dipindahin jerawat dari manusia ke kambing, itu kan kelihatan, kalau jerawat itu kan kelihatan. Jadi maksudnya kalau memang bisa, itu kan katanya di kliniknya nggak perlu membayar orang banyak, dah nyewa bayar 1 orang aja sudah bisa menyelesaikan masalah jerawat orang lain gitu. Selesai jerawatnya, nggak perlu di treatment, nggak perlu di facial, nggak perlu dikasih skincare, tinggal dipindah, selesai. Tapi apakah bisa? Makanya dikasih 1 miliar kalau bisa tuh, kata dokter. Sayembaranya sih begitu, Pak. Ya tinggal dilihat di channelnya dia, ada pertebaran viral itu. Ya nggak mungkin bisa. Ya, teman-teman, kita bayangkan ya, kita itu perjuangan untuk mencari kesembuhan jantung anak yang didiagnosis STOF itu. Itu setahunan loh nunggunya itu operasi. Lah ini tinggal dipindah, anak Anda sembuh. Wih, siapa yang nggak pengen sekali? Selesai. Nggak perlu capek-capek bolak-balik nunggu antrian. Oh, rasanya banyak ongkos, banyak macam-macam. Ya itulah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian-kejadian, karena memang kita manusia cuma bisa memetik pelajaran dari kejadian-kejadian. Nah, ini kita masuk ke poinnya ini, bahwasanya memang kita itu hidup butuh hiburan, dan orang-orang yang semacam itu ya cukup kita nikmati saja hiburannya. Dan kalaupun kita memiliki kemampuan untuk apa namanya ya, kemampuan ke lapangan waktu, ke lapangan apa namanya kesempatan untuk membantu membongkar itu, ya kita akan lebih baik lagi, karena menyampaikan kebenaran itu juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah kebenaran walaupun 1 ayat. Memang begitu. Ya kalau namanya nipu ya bongkar-bongkar aja, betul. Jadi kalau kita mendukung apa namanya gerakan yang diinisiasi oleh Pesulap Merah dan teman-teman yang lain, kita tidak bisa menyebut satu persatu karena banyak ya tentunya. Bukan cuma Pesulap Merah, banyak para ustadz pun sudah sering mengingatkan soal dukun itu, karena dukun itu nggak bisa dipercaya,
nggak bisa dipercaya. Ini membahasnya dukun-dukun mistis ya, dukun-dukun mistis, dukun-dukun yang sok tahu soal goib, soal jin lah, soal hal-hal yang nggak nampak, yang memang manusia kodratnya tidak bisa melihat. Sok ini ada ini di sana. Wah, kesaksiannya tidak bisa dipercaya itu. Hadisnya sudah jelas. Pembohong. Ini bukan dukun-dukun kalau ini kan dukun-dukun mistis saya. Berbeda kasus dengan dukun pijit, dukun bayi itu ada teorinya, ada ilmunya. Mereka belajar sebenarnya. Mereka tuh belajar sebelum ada bidan, sebelum ada dokter, sebelum ada dulu tabib ya, terus di Indonesia itu yang memiliki kemampuan seperti itu disebutnya ya dukun. Nggak ada masalah dengan istilah dukun, nggak ada masalah. Tapi oknum-oknum yang mengaku dukun atau membawa embel-embel nama dukun tapi melakukan praktek-praktek sulap praktek-praktek tipu-tipu dalam pengobatannya. Ya kalau pijit kita percaya pijit itu ada sertifikasinya dan pijit itu diakui. Akupresur, akupuntur, bahkan hipnoterapi pun setahu saya sudah masuk di ranah pengobatan yang legal. Terus ya kalau dukun bayi memang dulu adanya, kemudian setelah kebijakan dari Menkes, dukun bayi itu sekarang di bawah pembinaan para bidan desa, jadi tidak boleh asal praktek. Ya sekarang sudah di bawah pembinaan bidan-bidan yang ditempatkan di desa. Itu jadi itu ya, dukun-dukun itu sudah sering para ustadz mengingatkan, jangan pergi ke dukun, jangan percaya dukun. Bahkan di dalam hadis juga sudah sering kita dengar lah ya hadisnya, bahwasanya orang yang datang baru datang udah dosa, apalagi percaya dengan omongannya, itu bisa nggak diterima amal soleh kita selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, ngeri kan, mengerikan sekali. Mengerikan sekali, makanya jangan coba-coba. Itu untuk dukun-dukun sihir ya, apalagi dukun tipu-tipu. Kita tidak menafikan, kita tidak menolak adanya para penyihir. Penyihir itu ada. Mereka dukun-dukun sihir yang bekerja sama dengan jin itu ada. Cuma mereka tidak bisa seenaknya juga pakai ilmunya, karena memang satu lagi, jin itu, setan itu menyesatkan manusia, tapi mereka tidak mau tunduk dengan manusia. Justru manusia itu yang dibikin tunduk dengan semua yang diinginkan oleh setan-setan itu. Cuma seolah-olah punya perjanjian dengan setan yang ini, dia bisa nurut apa yang dimaui oleh ini. Nggak mungkin. Dalam Quran tuh ada loh kisahnya ya. Dalam Quran itu ada dicantumkan dalam surat apa ya, saya lupa ya. Buat teman-teman yang tahu suratnya ya. Kalau ada ceramahnya dari Ustadz Firanda itu yang judulnya gini, pidato iblis apa pidato setan ya di neraka itu. Ada videonya, ada video kajiannya. Jadi mereka tuh nanti akan membuat disclaimer, setan-setan itu, iblis itu,
bahwasanya bukan mereka yang menyesatkan, dalam artian kami hanya mengajak mereka dan mereka mau. Itu bukan salah kami. Jangan minta pertanggungjawaban pada kami. Kalian sendirilah yang kalian sendiri yang menyesatkan diri kalian sendiri. Itu pidato iblis, pidato setan ketika para manusia yang mengikuti langkah-langkah setan itu menuntut kepada setan, menuntut kepada iblis atas kesesatan yang mereka alami, atas hukuman di neraka yang mereka terima. Kamu yang menyesatkanku, gitu kan. Kemudian iblisnya menjawab kayak gitu, bukan aku yang menyesatkanmu, tapi kamulah yang menyesatkan dirimu sendiri kalau mau mengikuti ajakanku, gitu loh. Jadi memang mengerikan sekali. Apalagi ini dikaitkan dengan pengobatan. Bagi orang yang sangat logis, kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk percaya soal sihir lah ya. Karena memang sihir itu dari sisi logis mungkin ya sebagian bisa dilogikakan sih. Sebagian bisa dilogikakan. Tapi kalau seseorang itu mengaku beragama, pasti mereka percaya dengan hal-hal yang gaib. Karena surga itu gaib, neraka itu gaib. Bahkan Allah, Tuhan, bagi yang agama lain ya, mempercayai agama itu termasuk hal yang sebagiannya harus percaya pada hal-hal yang gaib. Kemana kita akan kembali, bagaimana alam setelah kematian, itu kan hal yang gaib. Nah ini kan hal-hal yang sifatnya ke ranah akidah. Kalau berkaitan dengan sihir, hal yang gaib. Makanya kalau kita percaya dengan ucapan-ucapan dukun, itu menodai akidah. Karena secara tidak langsung, ini khususnya untuk dukun-dukun yang bekerja sama dengan setan. Dari 10 hal yang disampaikannya, itu 9,5-nya itu bohong. Selebihnya itu ngawur. Makanya kalau kata TIJ ya, Tengku siapa yang terkenal itu dari Aceh, lupa saya. Dukun itu kalau nggak apa istilahnya, dukun itu kalau nggak ngibul, cabul, atau ngawur, kayak gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Oke, kita dianjurkan untuk setiap petang, zikir pagi petang itu kita harus dianjurkan untuk mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 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 a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ini kondisi lagi belum fit ya, lagi belum fit. Jadi ya masih demam. Kemarin demam itu badannya lagi anak demam juga. Hari ini istrinya demam. Ya, semoga ya doakan ya, bantu doakan ya, semoga keluarga kami disehatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dinaungi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita rajin-rajin membaca doa tadi itu, doa perlindungan ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca setiap petang 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kayak gitu. Supaya kita terlindungi dari gangguan-gangguan yang tidak baik. Gerah ya ini. Kurang ya. Kayaknya pas kurang. Gini aja kalau gitu. Jadi itu memang banyak hal-hal yang lucu yang bisa kita tertawakan. Pertama ucapan-ucapan para itulah kayak kata TIC, kata pesulap merah juga gitu kan. Orang-orang yang semacam itu, dukun-dukun palsu, dukun-dukun kahin ya, dukun-dukun palsu, mereka yang menjual-jual agama untuk apa namanya, untuk hal-hal yang tidak baik, untuk menipu, seolah-olah tahu hal yang gaib. Itu memang capek. Perlu diantisipasi. Kalau enggak apa katanya, kata pesulap merah, kata TIC juga ini, kalau enggak ngibul ya cabul, kalau enggak keduanya ya ngawur, katanya TIC itu. Ya bisa jadi. Ya ngawurnya itu kadang-kadang kayak yang di podcastnya itu ya, Dokter Richard juga ya, yang dia bukan nantang ya, dia nanya, kalau kamu bisa meramal, coba ramal saya, gitu kan. Dia ngomong terusan gini, dokter itu gini waktu itu kan. Tapi apakah ucapannya itu benar? Relatif. Kayak tadi itu, dari 10 hal yang diucapkan ya mungkin 9 setengahnya itu ya bohong. Setengahnya kemana? Ya itu tadi. Paling ngawur. Atau sudah punya riset data sendiri dulu sebelum ke sana. Jadi ada sedikit bocoran-bocoran lah kali ya. Kayaknya kalau di apa namanya pembuktian tuh katanya, kata Marshall itu ada yang menantangkan dukun-dukun itu untuk dibuktikan. Salah satunya adalah ramalan. Coba ramal apa yang akan terjadi. Dia pukullah dukun itu dan bonyok lah. Nyata dia nggak bisa meramal 1 menit apa yang akan terjadi dari waktu itu. Jadi gitu ya. Selalu hati-hati terhadap apa namanya pengobatan buat teman-teman yang sedang berikhtiar mencari kesembuhan untuk anaknya yang memiliki kendala atau ujian penyakit jantung. Semoga Allah mudahkan dan jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang berbau seperti tadi itu ya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati, karena setiap apa namanya penyakit itu ada obatnya, dan obatnya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, karena penyakitnya itu juga dari Allah, maka Allah yang akan menyembuhkan. Simpel kan? Ikhtiar ya ikhtiar, tapi yang syar'i, yang tidak menyelisihi syariat Allah, tidak menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun mau pakai apa namanya pergi ke
alternatif ya pastikan itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, karena pedoman seorang muslim itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau pedomannya yang lain-lain lagi ya repot juga urusannya. Karena pedomannya itu kita ya cuma dua itu, Al-Quran dan Sunnah. Makanya dari hadis Nabi itu kita disampaikan, kita itu diperintahkan untuk mengikuti kitabullah wa sunnah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, gak rapi. Dan tidak ada keselamatan bagi manusia, tidak ada keselamatan bagi seorang manusia kecuali mereka mengikuti Rasulullah dan juga para sahabat, mengikuti para salafus soleh. Ya pengobatan itu kan ada rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang enggak. Jangan bukan mentang-mentang pakai ayat kemudian sudah pasti benar. Relatif. Bagaimana cara ayat itu dijadikan terapi. Makanya ruqyah itu diperbolehkan dengan syarat jadi menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai pedoman. Syaratnya itu mengikuti Quran dan Sunnah Nabi. Ruqyah itu juga bagian dari apa yang sudah Rasulullah tuntunkan. Ruqyah syar'iyah. Ruqyah boleh, bahkan sunnah gitu loh. Cuma tidak semua kemudian bisa dikategorikan sebagai ruqyah syar'iyah. Ada standarnya, terapi itu disebut sebagai ruqyah syar'iyah. Jadi itu tadi ya, balik lagi ke apa yang kita bahas tadi soal cloning lah, mindahin penyakit lah dari manusia ke kambing. Itu sudah bisa dipastikan ngawur. Nggak mungkin, impossible. Nah di podcastnya itu kan ngeles kan ya jangan penyakit ringan lah, penyakit yang berat sekalian, jantung dan seterusnya, jantung, ginjal, paru-paru, diabetes mungkin kali ya. Tapi kan untuk penyakit agak kelihatan kalau nggak dicek lab, MRI, apalagi itu ronsen, kalau nggak dikit kan nggak kelihatan, USG. Tapi kan nggak mungkin kita bawa kambing ke rumah sakit untuk kayak gitu diperiksa, kan nggak mungkin. Makanya itu mungkinnya alasannya ya. Mungkin itu alasannya ya. Kenapa? Ya udah penyakit berat saja yang bisa ditangani. Jangan penyakit ringan ya, cuma mindahin luka mungkin. Ini luka di sini, luka diabetes pindah. Nggak bisa. Tapi yang bisa organ dalam, alasannya kan organ dalam. Karena memang kalau organ dalam mau dibuktikan juga susah. Nih, penyakit jantung bocor dipindahkan ke kambing. Emang kita mau USG, kita mau ekokardiografi kambing, ya diguyup itu lah. Gitu ya. Enak ya, emang lucu ya, lucu. Uniknya kok ada yang percaya ya. Ada yang percaya loh. Kok iso? Karena gini ya, makanya di dalam ilmu psikologi itu
sesuatu yang sudah sangat diyakini, bakal memberikan sebuah aura positif lah, sebuah energi lah, sebuah motivasi, sebuah hal-hal yang positif itu biasanya memang secara psikologi diakui ada, dan itu sangat mempengaruhi psikis. Secara psikologi begitu. Dan memang pengobatan semacam itu, salah satu metode yang dipakai itu adalah soal psikologis, yaitu bagaimana ketika seseorang kalau untuk pengobatan ya, misalnya ini kepala sakit betul, padahal gitu ya, hipertensi misalnya, dari sisi medisnya mungkin hipertensi dan seterusnya, tapi ketika diberikan tindakan kemudian ada yang dipegang gitu kan, sentuh, ada yang dicabut gitu. Kemudian diletakkan atau dikeluarkan sesuatu, itu secara psikisnya itu ada hal yang berpengaruh terhadap kesembuhan. Dari motivasinya itu ada efek positif untuk kesembuhan orang itu. Ada dorongan untuk sembuh ketika ini sudah dicabut penyakitnya. Ya kalau penyakitnya nggak berbahaya oke. Tapi kalau penyakitnya berbahaya dan membutuhkan terapi medis secara intensif, perasaan itu kadang-kadang justru memberikan dampak negatif. Belum sembuh, belum ada tanda-tanda kesembuhan, tapi dia sudah merasa udah sembuh pokoknya. Tapi nggak ketahuan luka penyakitnya itu justru semakin parah stadiumnya. Itu kan repot. Bismillah. Jadi itu, kalaupun misalnya kita berobat kepada ulama, minta doa, itu boleh. Doa itu ruqyah. Ruqyah syariah itu salah satunya dengan doa-doa yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Jadi simpel aja sebenarnya. Selama tidak ada unsur-unsur penipuan ya oke-oke saja. Tapi tadi itu, kalau dalilnya adalah psikologis, ya ini orang nipu nih. Nipunya untuk meningkatkan motivasi kesembuhan. It's fine. Tapi kalau dipatok harga segitu ya nggak logis juga lah. 5 juta ya 10 juta, wah cepet kaya loh. Agama Islam itu sangat logis loh. Jadi mau logis kayak apa lagi? Semua bisa dilogikakan sebenarnya. Tapi masalahnya mungkin memang tantangan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itulah yang perlu kita galakkan lah ya. Salah satunya ya dengan ini, memanfaatkan media untuk menyampaikan kebenaran. Ya kalau berupa film ya mungkin kita sudah paham semua, kebanyakan fiktif lah ya, film-film itu fiktif. Tapi film-film yang bernuansa ada pembenaran ya terhadap tindakan-tindakan perdukunan juga nggak bagus juga sistemnya, tapi ya masih ada. Setahu saya masih ada di film-film yang genrenya tuh kayak gitu, film-film horor. Ya gitulah. Udah lama sekali tuh 43 menit.
Mungkin itu ya. Paketnya banyak loh. Paket apa ya mau? Nggak tak lihat ya. Ini bedak. Ini tadi paket brightening ya. Ini tadi brightening emulgel ya. Ya, brightening emulgel. Ya itulah. Ini gitu aja ya. Udah malam. Jam biru lagi ya. Kita sambung besok lagi. Membahas apa lagi? Komen. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Begitu aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, cari pengobatan sesuai syariat. Jangan mudah ketipu dengan celotehan-celotehan orang yang sebenarnya kurang berilmu, tapi berlagak punya ilmu apalah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit datangnya dari Allah, kesehatan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar sesuai dengan Quran dan Sunnah, ikuti para salafus soleh semua dalam menempuh dinullah, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Karena misal nih, kita datang ke orang-orang semacam itu, dukun mistis ya, dukun mistis, ngakunya tahu hal-hal yang gaib, padahal itulah. Kalau misalnya 40 hari 40 malam sholat kita nggak diterima, ibadah kita nggak diterima, kita meninggal di saat itu, aduh susah ya. Komen-komen mau bahas apa, atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan untuk pengobatan anaknya yang sedang menempuh ikhtiar pengobatan. Semoga segera Allah berikan kesembuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.